Sebelumnya terima salam Buddhis dari saya, nama saya Andi Budaya, nama budaya. Hari ini saya akan membawakan topik ceramah yang berjudul tentang kematian dan persembahan kepada leluhur. Kalian pasti tahu kan, kematian itu merupakan hal yang sangat menakutkan bagi sebagian orang yang ada di dunia ini. Bahkan ada beberapa kepercayaan yang masih melekat pada masyarakat, kalau misalnya jika kita melihat orang mati itu kita akan mendapatkan kesialan. Nah, saudara-saudari sekalian, apakah kalian masih ingat detik-detik ketika kakek atau nenek kalian, atau mungkin ayah, ibu, atau mungkin juga istri atau suami yang merenggang nyawanya? Dan pernahkah Anda bertanya atau berpikir apa yang mereka rasakan ketika kesadaran mereka itu sudah meninggalkan raganya? Jadi, jika kita diberikan kesempatan hidup sebagai manusia, kita tuh harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara membabarkan kebajikan yang terhadap diri kita sendiri. Karena ketika kita ingin lahir sebagai manusia itu, kita harus memerlukan karma baik yang sangat banyak. Dan juga setiap manusia yang lahir itu memiliki batas waktu. Semisal ada yang lahir dalam waktu 3 bulan, 5 tahun. Nah, mereka tuh juga kemungkinan bisa mati dalam waktu terdekat. Nah, mungkin kalian menanya-nanya, kenapa dia bisa meninggal dalam waktu 3 tahun, 3 bulan, 5 tahun? Ya karena memang cuma diberi batas waktu selama waktu yang terjangkau gitu loh. Dan apa juga kalian pernah bertanya, kalau mati muda itu pertanda karma buruk? Belum tentu sih. Dan apa mungkin kalau misalnya kita mati itu pertanda karma baik? Belum tentu juga. Seperti sabda Sang Buddha di dalam Dhammapada atau 8.110 Sahasa Vagga. Dikatakan, daripada hidup selama 100 tahun yang penuh dengan perbuatan jahat dan pikiran yang tidak baik, lebih baik kita hidup dalam satu hari yang penuh dengan perbuatan baik dan pikiran yang terkendali. Semua itu tergantung di dalam diri kita sendiri sih, yang akan terakhir kembali sesuai dengan perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup. Bila dia mati di umur 3 tahun tetapi setelah mati dia terlahir di surga, itu berarti dia matinya itu dapat memetik buah karma baik. Daripada susah-susah menjadi manusia, pusing-pusing memikirkan segala macam, lebih baik mati kemudian lahir di surga. Kita sudah senang-senang, walaupun kita berumur 90 tahun baru kita meninggal. Akan tetapi ketika kita lahirnya kemudian di alam neraka, inilah buah karma buruk. Lebih enak di dunia biar tua tetapi happy, bisa jalan ke sana ke sini, daripada lahir di alam neraka yang merupakan alam yang sangat menderita. Jadi kematian itu sendiri sebetulnya tidak dapat dikatakan dia itu mendapat karma buruk. Belum tentu bisa baik, belum tentu bisa buruk juga, tergantung di mana dia terlahirkan kembali. Kemudian tetapi yang jelas, orang yang mati di umur 3 tahun, 5 tahun, atau 15 tahun yang sering kita anggap sebagai mati muda itu, kematiannya tuh sering disebabkan karena memang batas waktu dia sebagai manusia itu sudah habis. Nah, dalam ajaran agama Buddha ada beberapa penyebab kematian yang agar lebih mudah dimengerti. Kita dapat diberikan contoh seperti dengan menggunakan lilin. Lilin ini kan punya api ya, dan apinya itu bisa mati karena berbagai kondisi seperti ditiup atau dipadamkan. Nah, kalau misal api lilin ini kita ibaratkan sebagai kehidupan, maka penyebab pertama lilin itu mati adalah karena lilin itu lilin itu kan bahan bakarnya bisa habis ya. Jadi kalau misalnya lilin ini dipasang terus-menerus, pada mulanya lilin itu kan masih tinggi ya apinya, lalu tinggal separuh, sepertiga, seperempat, lalu habis. Lalu matilah lilin itu. Ketika lilinnya mati, kadang sumbunya masih ada, masih tersisa sumbu sedikit di dalam kehidupan kita ini. Hal ini menunjukkan kehidupan bahwa orang yang telah meninggal itu karena jatah batas waktunya sebagai manusia itu sudah habis. Walaupun
umurnya yang masih bisa dibilang masih muda atau di bawah usia rata-rata pada masa itu, atau Yukaya Marana. Sekarang, penyebab kedua dari kematian itu seperti lilin ini. Tetapi sumbunya itu tidak sampai bawah, sumbunya itu hanya separuh, atau sumbunya itu hanya seperempat. Jadi lilinnya tuh masih hidup sampai sumbunya habis, lalu apinya mati walaupun lilinnya masih panjang. Ini menunjukkan bahwa umur badan manusianya itu sudah habis, umur rata-ratanya sudah selesai, umur jasmaninya juga sudah sampai. Misalnya, berapa usia jasmani rata-rata yang dapat kita peroleh sekarang? Kalau misal ketahanan jasmani kita rata-rata sampai 50 tahun, maka dengan begitu, sampai usia 50 tahun pun matilah dia. Walaupun jatahnya sebagai manusia itu masih ada, namun dia mati atau kayak marana. Penyebab yang ketiga adalah ketika lilinnya habis berbarengan dengan habisnya sumbu. Hal ini menunjukkan pada kematian seseorang karena habisnya kekuatan jasmani, yang bersamaan dengan habisnya karma yang telah mendukung kehidupannya sebagai manusia. Seperti lilin itu kan kalau misal ketika dipakai, panjang sumbu dan jumlah lilin itu kan pas sama. Begitu api sampai di bawah, dia mati. Sumbunya pun tidak mempunyai sisa lagi. Lilinnya juga habis. Minyaknya juga sudah habis. Inilah orang yang mati lengkap, atau bisa disebut Ubakaya Marana. Penyebab yang keempat, lilin itu masih panjang, sumbunya masih panjang, tetapinya apinya mati, terkena kipas angin ataupun terkena tiupan angin. Inilah kematian karena kecelakaan. Bisa usia kehidupan yang dengan rata-rata tadinya 60 tahun, tiba-tiba dia meninggal dalam waktu usia 30 tahun. Kenapa? Ya mungkin meminum pembasmi serangga, dia tuh berkeputusan menghabisi umurnya sendiri. Atau orang yang misalnya mati kecelakaan. Namun gak semua orang tuh meninggal karena kecelakaan itu. Adalah kematian yang seperti api, lilin mati tertiup angin. Bisa juga karena habis karmanya sebagai manusia. Walaupun sumbunya itu masih panjang, akan tetapi lilinnya kan sudah habis. Nah, kondisi itu juga bisa menyebabkan seseorang mati kecelakaan. Akan tetapi yang sudah jelas, itu adalah salah satu cara kematian karena hal-hal di luar dugaan, atau bisa disebut upacedaka marana. Di dalam Sigalopada Sutta, kita sebagai sanak keluarga yang masih hidup mempunyai kewajiban yang harus kita lakukan untuk leluhur kita, yaitu dengan melakukan patidana atau pelimpahan jasa kebajikan. Upacara persembahan kepada leluhur ini perlu kita jaga dan lestarikan agar ketika anak cucu kita itu lahir di masa mendatang dapat mengerti tentang penghormatan kepada leluhurnya yang telah meninggal melalui ajaran dengan contoh dari kita. Maka generasi baru tersebut, keluarga kita akan mengerti tentang makna dan sejarah keluarga, tentang pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita. Demikian saja tentang ceramah yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat menambah pengetahuan dan juga pengertian terhadap kehidupan dan melakukan kebajikan kepada para leluhur kita yang telah meninggal. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya tutup dengan akhir kata, namo saya di budaya, namo budaya.